Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Di dunia yang liar ini, kekuatan adalah segalanya. Tidak ada hukum tertulis yang benar-benar dipatuhi, hanya hukum rimba, hanya aturan yang ditentukan oleh siapa yang paling kuat. Pedang buatan tangan para ahli sanggup menebas gunung menjadi dua. Buah misterius yang muncul dari lautan memberi kekuatan untuk menghancurkan sebuah pulau dalam sekejap. Dan ambisi manusia dapat berubah menjadi jurus-jurus yang bahkan membuat dewa-dewa di langit merasa gentar. Namun, semua itu seakan tak berarti ketika satu hal sederhana muncul, sebuah kekuatan murni, tanpa tipu daya, tanpa senjata, tanpa buah iblis, hanya sebuah tinju kosong yang menghantam dunia. Itulah awal dari legenda yang membuat seluruh samudra bergetar, tinju milik Monkey D. Garp. Seluruh sejarah One Piece penuh dengan nama besar. Rox D. Sebek, Edward Newgate, Charlotte Linlin, Kaido, Goldie Roger, semua pernah disebut-sebut sebagai monster yang lahir dari lautan ganas. Namun di atas semua itu, ada satu sosok yang berbeda. Garp bukan bajak laut, bukan pengkhianat, bukan pemburu harta karun, melainkan seorang manusia biasa dari angkatan laut yang menolak tunduk kepada siapapun. Senjata andalannya hanyalah kepalan tangan, namun dengan itu, ia mampu membuat bajak laut legendaris memilih melarikan diri. Insiden God Valley menjadi saksi kedahsyatan itu. Sebuah pulau tersembunyi di bawah perlindungan Tenryubito, tempat permainan kematian yang menjijikan berlangsung. Di sana, para Tenryubito memperlakukan manusia sebagai pion dalam hiburan sadis. Namun, pulau itu juga menjadi panggung dari salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah dunia. Rox datang bersama para pengikutnya, Shiki, Big Mom, Kaido, hingga Shirohige muda. Mereka semua adalah bintang-bintang buas yang kelak akan mengguncang dunia. Roger pun hadir dengan ambisi yang belum sepenuhnya terungkap. Dan di antara semua itu, Garp maju, bukan demi kekayaan, bukan demi kejayaan pribadi, melainkan demi menegakkan keadilan. Pertempuran pun meledak. Pulau God Valley berubah menjadi neraka. Pedang beradu, meriam memuntahkan api, tanah terbelah, langit bergetar. Roger dan Rox saling menatap dengan kebencian yang tak bisa diukur. Sementara pasukan bajak laut bertarung melawan angkatan laut dalam pertarungan yang membuat lautan di sekelilingnya bergolak. Di tengah kekacauan itu, kisah lain yang tak kalah penting pun terjadi. Dragon, pemuda yang kelak menjadi buronan paling dicari dunia, sedang berlari membawa bayi-bayi kecil yang tak berdaya. Di antaranya ada Shanks yang masih merah dan tak tahu apa-apa. Namun tiba-tiba, sebuah sinar maut menembus langit, menghantam Dragon dan membuatnya terjatuh keras ke tanah. Shanks terbentur dan pingsan. Tubuh mungilnya hampir tak bergerak. Sosok penyerang segera muncul. Wanita tinggi dengan gigi tajam, Saint Mafe, anggota Ksatria Suci, turun ke medan perang. Dari mulutnya keluar cahaya kehancuran, seperti sinar laser. Kekuatan yang jelas berasal dari sebuah buah iblis. Tugasnya jelas, merebut bayi-bayi itu dan membawanya kembali pada Tenryubito agar garis keturunan mereka tetap terjaga. Dragon, meski tubuhnya penuh luka, tetap berdiri. Pandangan matanya penuh tekad.
Menyelamatkan bayi-bayi itu adalah satu-satunya jalan untuk menebus dosa karena ikut terjebak dalam permainan biadab Tenryubito. Ia menggenggam pedangnya, bersiap menghadapi maut. Namun ketika pedang Saint Maeve hampir menebas tubuhnya, sebuah tebasan lain datang, cepat, tajam, dan mematikan. Pedang itu milik Edward Newgate. Dengan satu ayunan, tubuh Saint Maeve terbelah dua. Shirohige muda muncul dengan wajah penuh amarah, diikuti oleh Shiki, Kaido, dan Big Mom. Pertengkaran segera pecah. Shiki menuduh Shirohige berkhianat, Kaido berteriak marah, dan Big Mom menggeram seakan siap menghancurkan apapun. Di balik semua itu, satu hal yang tak disadari oleh mereka. Dengan menyelamatkan Dragon, Shirohige tanpa sengaja telah mengubah takdir dunia. Dragon yang hidup akan menyelamatkan Shanks. Shanks yang hidup kelak akan membimbing Luffy. Dan Luffy adalah sosok yang akan menantang seluruh dunia. Sebuah rantai takdir dimulai dari satu tebasan pedang di God Valley. Namun kutukan bajak laut selalu sama, pengkhianatan. Ketika Rox sibuk melawan Roger dan Garp, beberapa bajak laut dari pihak mereka sendiri mulai berbalik. Mereka yakin mengalahkan Rox akan membuat nama mereka tercatat lebih besar dari harta manapun. Namun, mereka salah besar. Shirohige, Kaido, Big Mom, dan Shiki tidak tinggal diam. Mereka mengamuk bersama, menghancurkan para pengkhianat dengan kekuatan yang membuat tanah retak dan langit runtuh. Adegan itu seperti lukisan neraka. 4 monster muda mengamuk dalam simfoni kehancuran. Ironi terbesar datang bertahun-tahun kemudian. Shirohige, kapten yang terkenal paling setia kepada anak-anaknya, justru mati dengan cara paling menyakitkan. Dikhianati oleh muridnya sendiri, Marshal D. Teach. Bajak laut yang ia besarkan di kapalnya, yang ia beri makan dan tempat berlindung, justru menusuknya dari belakang. Teach tidak pernah peduli pada balas budi, hanya pada ambisinya. Tidak ada dendam pribadi, tidak ada luka batin, hanya mimpi besar untuk meraih kekuatan dan posisi sebagai raja bajak laut. Demi itu, ia bahkan membunuh ayah angkatnya sendiri. Namun, di balik segala pengkhianatan, kebrutalan, dan ambisi, ada satu hal yang tetap tak tergoyahkan. Kekuatan murni seorang pria bernama Garp. Di God Valley, ia tidak membutuhkan buah iblis, tidak memerlukan pedang legendaris, tidak bersandar pada teknologi. Hanya dengan tinju kosong, ia menumbangkan monster-monster yang menebar ketakutan di seluruh dunia. Tinju itu menghantam tanah hingga retak, menghantam langit hingga bergemuruh, menghantam Rox hingga nama besar yang menakutkan itu hancur. Pulau God Valley akhirnya tenggelam dalam darah, api, dan jeritan. Namun dari reruntuhan itu lahirlah kisah-kisah yang membentuk dunia. Roger semakin dekat pada mimpinya. Rox jatuh dalam kehancuran. Dragon menanam benih ambisi baru. Shanks selamat untuk kelak menjadi salah satu kaisar laut. Dan Garp keluar sebagai legenda hidup. Seorang manusia tanpa buah iblis, tanpa ambisi menguasai dunia. Namun, dengan satu kepalan tangan membuat seluruh era berguncang. Sejak hari itu, nama Garp selalu disebut dengan dua nada berbeda. Bagi angkatan laut, ia adalah pahlawan, penyelamat dunia, simbol keadilan. Bagi para bajak laut, ia adalah mimpi buruk, bayangan yang selalu mengintai, sebuah tinju yang tak bisa ditahan. Bahkan, legenda-legenda seperti Rox, Kaido, Big Mom, dan Shiki menyimpan rasa gentar ketika mendengar nama itu. Dunia terus berputar. Era Roger berakhir, era Yonko dimulai,
Luffy bangkit membawa mimpi baru. Namun di antara semua itu, sosok Garp tetap berdiri sebagai pengingat. Kekuatan sejati tidak selalu lahir dari buah iblis atau pedang legendaris. Kadang, kekuatan sejati hanyalah kepalan tangan seorang manusia biasa yang berani menghadapi monster tanpa rasa takut. Dan setiap kali tinju itu terangkat, dunia pun bergetar. Di tanah terkutuk bernama God Valley, suasana mencekam terasa sejak awal. Pilihan yang ada tampak sederhana, namun sesungguhnya penuh luka dan dilema yang membakar hati. Setiap keputusan membawa beban berat, setiap tindakan memunculkan bayangan masa depan yang suram. Adegan kesetiaan para tokoh di dalamnya menjadikan segalanya terasa menyakitkan, seolah setiap langkah ditulis dengan darah dan air mata. Maffei berdiri sambil menggenggam shamrock yang masih berada di tangannya. Matanya menatap sekitar dengan rasa heran sekaligus gentar. Pertanyaan bergema di benaknya. Apa sebenarnya yang tengah terjadi di pulau ini? Mengapa begitu banyak sosok misterius dan penuh kuasa bermunculan tanpa henti? Pulau itu bagaikan magnet bagi para raksasa dunia, menarik semua tokoh yang kelak mengubah sejarah. Sementara itu, Dragon berhasil melarikan diri dari kekacauan. Keyakinannya sederhana, anak-anak telah diculik, namun langkah kakinya terhenti ketika menemukan pemandangan tak terduga. Shanks kecil terbaring tak sadarkan diri di tanah. Dalam kebingungan, Dragon menggendong bayi itu dan membawanya pergi, tanpa menyadari bahwa tindakannya akan menandai awal perpisahan besar antara Shamrock dan Shanks. Insiden inilah yang kelak menjelaskan mengapa dua sosok itu terpisah di tengah badai takdir. Lalu muncullah Garp, pahlawan angkatan laut yang selalu disebut dalam bisik-bisik legenda. Tatapannya tajam, tubuhnya bagaikan gunung yang berjalan, penuh tenaga dan keyakinan. Di hadapannya berkumpul nama-nama terbesar dalam dunia bajak laut. Garp menyadari betapa berbahayanya momen ini. Tanpa basa-basi, ia menghantam tanah dengan tinjunya. Getarannya mengguncang God Valley, membuat bumi meraung. Kaido, Big Mom, dan Shirohige terpaksa melompat menghindar, menyadari bahwa satu pukulan saja dari Garp bisa mengubah medan pertempuran menjadi kawah raksasa. Kaido dengan tatapan liar dan napas penuh amarah justru menantang Garp. Ambisinya membara, dorongan untuk menebus kekalahan masa lalu tak bisa dipadamkan. Banyak yang percaya salah satu dari 7 kekalahannya tercatat di tangan Garp. Kenangan pahit itu mendorongnya kembali ke sini, berharap kali ini bisa menghapus noda yang mencoreng kebanggaannya. Namun keberanian itu dibalut dengan rasa nekat, karena sosok yang berdiri di hadapannya bukan manusia biasa. Garp adalah simbol kekuatan murni, monster tanpa topeng, prajurit yang bahkan tanpa buah iblis mampu mengguncang dunia. Shirohige dan Big Mom meski sama-sama haus kekuasaan, punya pertimbangan lain. Mereka tahu betul bahwa pertempuran panjang melawan Garp tidak akan membawa hasil apapun. Shirohige dikenal dengan kehormatannya. Ia mati dengan dada penuh luka, tanpa satu gores pun di punggung, tanda bahwa ia tidak pernah kabur dari pertempuran. Namun di God Valley, keputusannya mundur bukanlah tanda pengecut. Justru, ini adalah strategi. Bagi Shirohige, kesetiaan pada Rocks jauh lebih penting daripada duel sia-sia yang bisa memakan waktu berhari-hari. Saat itu, Big Mom menggabungkan Zeus dan Prometheus, menciptakan badai api surgawi yang mengguncang langit. Serangan itu begitu masif, seakan siap menghapus siapapun yang berdiri di depannya. Namun, hasilnya sungguh mengejutkan.
Garp tetap berdiri, tubuhnya nyaris tidak tersentuh. Ia melangkah keluar dari api dan lava. Wajahnya dingin tanpa ekspresi, seakan panas yang membakar itu hanyalah tiupan angin sepoi. Dengan suara yang penuh wibawa, ia mengucapkan kalimat dingin bahwa panas itu belum cukup. Dunia terdiam. Tidak ada senjata, tidak ada kekuatan iblis, tidak ada trik sihir, hanya pukulan telanjang. Saat itu jelas bagi semua yang menyaksikan, Garp adalah definisi dari kekuatan murni. Di tengah hiruk-pikuk, Rox berlari menuju pusat God Valley. Pikirannya bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang keluarganya. Ia mengingat istri dan anaknya, dan nama sang istri, Eris, menyimpan misteri besar. Nama itu mengguncang para pengamat, menimbulkan spekulasi bahwa sang wanita mungkin berkaitan dengan rahasia besar dunia, bahkan senjata kuno. Beberapa percaya namanya terkait dengan lingkaran sihir yang pernah terlihat dalam dunia Imu Sama, menyimpan petunjuk tentang senjata yang bisa mengubah arah sejarah. Sementara itu, kelompok bajak laut Rox dan kelompok Roger semakin mendekat. Di tengah barisan Rox, perhatian terarah pada John, pria dengan tangan mekanik. Tangan itu begitu mirip dengan kekuatan yang kelak dikenal melalui Kid. Pertanyaan muncul, apakah ada hubungan darah di antara mereka? Teori pun berkembang, menghubungkan John dengan nama besar bajak laut Kid dari dunia nyata. Roger sendiri memilih melawan Shirohige. Pedang mereka beradu, suara benturan senjata bergema ke seluruh lembah. Rayleigh, tangan kanan Roger, segera bergegas menyelamatkan Shakuyaku. Di sisi lain, bangsawan busuk bernama Somers bersiap membunuhnya. Dalam detik genting itu, Rayleigh melepaskan serangan bernama Higanbana, bunga yang sering dikaitkan dengan kematian dan kebangkitan. Serangan itu menghantam Somers keras, menghancurkan kesombongan dan kebejatan yang melekat padanya. Makna simbolis bunga itu sungguh menakjubkan. Di Jepang, bunga ini sering digunakan dalam upacara pemakaman, dipercaya sebagai tanda perjalanan jiwa menuju kehidupan setelah mati. Hubungannya dengan Rayleigh dan bahkan Blackbeard memberi nuansa misterius, seakan ada benang merah yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan dunia bajak laut. Adegan setelah itu begitu menyentuh hati. Shakuyaku yang masih terikat rantai menangis ketika Rayleigh mengulurkan tangan. Mereka berpelukan erat, menyatukan diri di tengah kekacauan. Tangisan itu bukan hanya pelepasan rasa takut, tetapi juga tanda bahwa cinta bisa tumbuh bahkan di medan perang. Banyak yang percaya pasangan ini adalah salah satu kisah cinta paling indah dalam sejarah bajak laut. Kisah yang tetap dikenang meski dunia dipenuhi darah dan pengkhianatan. Namun, kedamaian sesaat itu segera sirna. Roger tahu pertempuran ini bukan sekadar benturan biasa. God Valley akan menjadi panggung di mana legenda dilahirkan. Garp pernah berkata, demi melindungi krunya, Roger bisa berubah menjadi iblis yang menghancurkan pulau-pulau. Mungkinkah inilah saat yang dimaksud? Ketika garis batas antara manusia dan monster akan kabur, ketika sang calon raja bajak laut menunjukkan sisi terdalamnya, bayangan benturan raksasa semakin nyata. Rox yang mungkin kehilangan keluarganya, Garp yang berjuang menahan badai sendirian, dan Roger yang melindungi krunya dengan segalanya. Pertempuran ini bukan lagi sekadar tentang harta atau kekuasaan. Ini adalah soal harga diri, kesetiaan, cinta, dan warisan. God Valley menjadi titik balik. Pulau itu akan dikenang sebagai tempat di mana kesetiaan diuji, cinta dilindungi, kekuatan sejati ditunjukkan tanpa batas, dan takdir baru dunia bajak laut mulai terbentuk. Sejarah akan berusaha dihapus, catatan akan dibakar, namun gema pertempuran itu tetap bergema di hati semua orang yang mengetahuinya. Tak ada yang bisa menyangkal, inilah salah satu peristiwa terbesar yang pernah terjadi di dunia. Pertemuan para raksasa, benturan para legenda, dan kelahiran kisah yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. God Valley bukan sekadar pulau. Ia adalah luka, ia adalah rahasia, ia adalah awal
dari sebuah legenda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.